Haleluya, haleluya. Di luar, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Pangan, saudara, itu berbicara berkebutuhan pokok manusia. Kalau sampai terjadi krisis pangan, lalu kita melihat apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu, secupak gandum sedinar harganya, 3 cupak jelai sedinar harganya, itu bicara krisis pangan, saudara. Kalau terjadi krisis pangan, uang sebanyak apapun tidak ada gunanya, saudara. Kenapa? Kita mau beli pangan itu tidak ada pangannya. Jadi di sini kita melihat, saudara, betapa pentingnya kedewasaan rohani dalam kehidupan kekristenan kita, hingga kita kuat menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Lalu yang ketiga, krisis energi. Krisis energi ini akan mengakibatkan BBM naik, harga LPG naik, dan itu lagi disebabkan karena perang Rusia dan Ukraina. Nah, kalau semua barang naik, saudara, apa yang harus kita lakukan? Karena semua menyangkut kebutuhan hidup manusia. Kalau semua naik, lalu kemampuan manusia itu terbatas. Apa yang akan dilakukan oleh manusia itu, saudara? Itu sebabnya kita perlu renungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kita lihat kehidupan kita. Apakah kita siap menghadapi keadaan yang seperti ini? Orang yang dewasa di dalam Kristus, dia akan kuat menghadapi apapun, saudara. Karena mereka tahu ada Tuhan dalam hidupnya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat kembali kebenaran firman Tuhan minggu lalu. Bertumbuh ke arah Kristus. Kita buka lagi Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Saya akan bacakan 2 ayat ini buat kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bertumbuh ke arah Kristus. Ada 6 cara yang kita lihat bagaimana kita bertumbuh ke arah Kristus. Yang pertama, kita sudah lihat minggu lalu, kita harus menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Lalu yang kedua, hidup kita tetap di dalam Dia. Dan yang ketiga, kita berakar di dalam Dia. Apakah cukup dengan 3 cara ini, saudara? Belum cukup. Ada yang harus dilanjutkan, yang keempat, kelima, dan keenam. Inilah yang akan kita lihat dalam firman Tuhan pagi hari ini. Bertumbuh ke arah Kristus yang keempat, Kolose pasal 2 ayat 7 bagian B. Kita harus dibangun di atas Dia. Kita harus dibangun di atas Dia. Istilah ini, saudara, dipakai dalam bidang arsitektur. Hal ini memberikan satu gambaran sebuah rumah yang dibangun
di atas landasan yang teguh. Dan landasan yang teguh itu tidak lain berbicara daripada Kristus Yesus. Betapa penting kualitas bangunan hidup kita, saudara. Dan kualitas bangunan itu bisa terjadi kalau kita bangun di atas fondasi landasan Kristus Yesus. Bagaimanakah hidup yang dibangun di atas landasan Kristus Yesus itu? Hidup yang dibangun di atas landasan Kristus Yesus bukanlah hidup seenaknya. Bukanlah hidup yang sembrono. Bukanlah hidup yang asal-asalan, saudara. Bukanlah hidup yang sembarangan, tetapi hidup yang berguna dan berfaedah dalam hidup kita, dan orang lain melihat dan menilainya. Ini, saudara, hidup yang dibangun di atas landasan Kristus Yesus. Hidup itu bukan sembarangan, saudara. Bukan seenaknya, bukan semaunya. Tapi hidup yang berguna dan bermanfaat. Orang lain melihat dan menilai bagaimana kehidupan kita. Kita tidak bisa, saudara, menjalani hidup seenaknya kita. Kita jalani setiap hari hidup kita semau kita. Ikuti cara-cara kita. Bukan bangunan di atas landasan yang kuat ini, saudara. Bangunan yang dibangun di atas landasan yang kuat. Hidup terus berguna, berfaedah, bermanfaat dalam hidupnya. Orang lain melihat dan menilainya. Pertanyaannya adalah, adakah kita boleh membangun dengan dasar yang lain selain Kristus Yesus? Tidak bisa, saudara. Coba kita melihat 1 Korintus 3 ayat 10 dan ayat 11. Saya akan bacakan ayat ini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu ayat berapa? Ayat 10-11 ya, 10 dulu tampilkan. Iya. Multimedia ini masih sering salah ya, tolong perhatiin ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Lalu ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Di sini, saudara, Rasul Paulus dia mengatakan dia seorang ahli bangunan yang cakap. Bagaimanakah ahli bangunan yang cakap itu? Dia membangun sebuah bangunan satu dengan dasar yang kuat. Nah, Rasul Paulus seorang ahli bangunan rohani yang cakap. Dia tahu dasar bangunan rohani yang kuat. Dia letakkan satu dasar, dan dasar itu adalah Kristus Yesus. Apakah Rasul Paulus memakai dasar yang lain? Tidak. Apakah Rasul memakai landasan yang lain? Tidak. Landasan adalah Kristus Yesus. Kenapa? Karena tidak ada dasar, landasan, fondasi lain yang selain Kristus Yesus. Waktu kita bangun hidup rohani kita di atas landasan Kristus Yesus, hidup kita akan berguna, berfaedah, dan bermanfaat. Coba tanyakan kepada dirimu, apakah hidupmu bermanfaat? Coba lihat di tengah lingkungan di mana engkau tinggal. Lihat di lingkungan di mana engkau kerja. Lihat di dunia bisnismu. Lihat di dunia pendidikan. Bagaimana? Apakah hidupmu bermanfaat, berfaedah, dan sebagainya? Hanya saudara yang bisa menilai, saudara.
Tetapi kalau kita bangun bangunan rumah rohani kita di dasar Kristus Yesus, hidup kita pasti berguna, berfaedah, bermanfaat, dan orang lain akan melihat dan menilainya. Jadi saudara, hidup yang bermanfaat itu orang bisa lihat, saudara. Orang bisa menilai hidup kita bermanfaat tidak. Bukan orang lain nggak tahu, saudara. Orang lain terbuka mata dan dia, hidupnya ini. Hidupnya bermanfaat dan berfaedah. Puji Tuhan, dia jadi berkat bagi banyak orang. Dia jadi berkat buat orang lain. Waktu orang Kristen yang seperti ini dilihat, dinilai begitu baik, berarti dia bangun hidup rohnya di atas dasar yang benar, yaitu Kristus Yesus. Mari saudara, perhatikan cara hidupmu setiap hari. Waktu engkau melangkah keluar rumah, waktu engkau berada di tengah-tengah pergaulanmu, di tengah dunia kerjamu, di tengah dunia pendidikanmu, bagaimana hidupmu? Orang lihat dan lihat seperti apa kehidupanmu. Kalau engkau katakan hidupku berfaedah, bermanfaat bagi orang lain, berarti engkau sedang membangun hidup rohanimu di atas dasar yang benar, yaitu dasar Kristus Yesus. Lalu yang kelima, saudara, cara kita bertumbuh ke arah Kristus. Pasal 2 ayat 7 bagian C. Tolong tampilkan. Saya baca lagi ayat 7 ini. Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Ini yang ketiga. Dan dibangun di atas dia. Keempat. Ini yang kelima. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Yang kelima, saudara, kita bertumbuh ke arah Kristus dengan cara kita bertambah teguh di dalam iman. Apakah iman yang teguh itu, saudara? Teguh itu artinya kokoh, kuat, tetap tidak berubah. Itu teguh. Iman yang teguh itu adalah imannya kokoh, imannya kuat, imannya tetap dan tidak berubah. Iman yang teguh, saudara, dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan selalu yakin dan percaya kepada Tuhan dalam segala cobaan dan ujian yang ada. Ini iman yang teguh itu bisa diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Kita selalu yakin, kita selalu percaya kepada Tuhan kita di dalam segala cobaan dan ujian yang ada. Waktu datang masalah dalam hidup kita, datang persoalan itu, datang penderitaan, kesulitan dalam hidup kita, kita selalu yakin dan percaya kepada Tuhan kita. Tuhan kita pasti menolong kita. Tuhan saya pasti menolong saya. Waktu kita melihat iman yang seperti itu, itulah iman yang teguh yang kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Iman itu, saudara, punya ukuran atau skala. Tidak semua orang Kristen imannya sama, tidak, saudara. Iman itu punya ukuran, punya skala. Coba kita melihat Roma 12 ayat 3. Tampilkan. Roma 12 ayat 3, saya bacakan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan.
Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Perhatikan, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi iman itu punya ukuran, saudara, punya skala. Kita tidak bisa samakan iman kita dengan orang lain, tidak bisa. Kenapa? Tuhan kasih ukuran iman yang berbeda-beda. Dan semuanya itu apa? Untuk kita mampu menguasai diri kita dengan ukuran iman yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh cemburu, saudara, dengan sesama kita, dengan orang Kristen yang lain, karena imannya berbeda-beda. Tetapi semua iman yang Tuhan beri dalam hidup kita, untuk apa? Untuk kita mampu menguasai diri kita. Pertanyaannya, saudara, untuk apa iman yang teguh itu, saudara? Ada dua iman yang teguh itu dalam kehidupan kita. Pertama, untuk kita mampu mengalahkan dunia ini. Waktu Tuhan berikan iman yang teguh di dalam kehidupan kita, iman yang teguh itu kita dapat gunakan untuk mengalahkan dunia ini. Kenapa dunia harus dikalahkan? Ada apa dengan dunia ini, saudara? Kenapa kita harus kalahkan dunia ini? Coba kita lihat sebentar 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17. Saya bacakan. Ini dunia yang ada di dalam kehidupan kita ini, saudara. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Perhatikan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kenapa kita kalahkan dunia? Karena apa yang ada dari bukan berasal dari Bapa. Keinginan daging, keinginan mata, kesombongan, itu bukan berasal dari Bapa. Tapi ini yang dicari oleh orang-orang dunia hari-hari ini, saudara. Keinginan dunia dia ikutin, saudara. Keinginan mata dia ikuti, kesombongan dia ikuti. Pada waktu dia lakukan itu, dia bukan berasal dari Bapa. Dan semua yang ada di dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginan. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, bagaimana kita bisa kalahkan dunia dengan segala keinginan dagingnya, matanya, keangkuhan hidupnya? Waktu kita punya iman yang teguh di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya iman yang teguh, kita tidak mampu mengalahkan dunia ini. Bahkan kita akan dikuasai, dipengaruhi oleh dunia ini, saudara. Coba kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 4 dan ayat 5. Saya bacakan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iman yang teguh. Iman kepada siapa, saudara? Yesus sebagai anak Allah. Apakah semua orang punya iman seperti itu? Tidak. Tidak semua orang punya iman. Hanya orang-orang percaya yang punya iman seperti ini.
Itu sebabnya iman yang teguh diberikan hanya kepada orang-orang percaya, kepada saudara dan saya itu untuk mengalahkan dunia yang ada di kehidupan ini, saudara. Kalau kita tidak punya iman yang teguh, kita tidak bisa kalahkan dunia ini. Yang akhirnya apa? Kita ikuti semua keinginan daging. Ini kita mau, ini kita mau, ini kita tidak pernah puas loh. Keinginan mata kita ikutin. Lihat ini mau, lihat itu mau, lihat ini mau, lihat itu mau. Lalu kita mulai sombong, saudara. Kita menilai diri kita lebih dari orang lain, kita rendahkan. Inilah yang dicari di dalam dunia ini, saudara. Tetapi firman Tuhan kata, ini bukan berasal dari Bapa. Bagaimana kita bisa kalahkan yang bukan berasal dari Bapa? Dengan iman yang teguh di dalam kehidupan kita. Yang kedua, iman yang teguh itu untuk kita dapat mengalahkan iblis. Waktu kita punya iman yang teguh itu untuk mengalahkan iblis. Kenapa saudara? Karena iblis itu adalah musuh kita. Dialah yang membuat banyak orang Kristen itu menanggung penderitaan, saudara. Dialah musuh kita. Bagaimana kita bisa kalahkan iblis? Bisa. Dengan apa? Dengan iman yang teguh di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat 9. Tampilkan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, ini musuh, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Siapa yang mau menderita? Lawanmu, si iblis. Inilah yang buat menderita kita, saudara. Lihat kita menderita, si iblis. Apakah kita bisa kalahkan si iblis? Bisa. Dengan apa? Dengan iman yang teguh di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya iman yang teguh, kokoh, kuat, tetap, tidak berubah, kita tidak bisa kalahkan iblis, musuh kita ini, saudara. Dan iblis ini sedang berjalan keliling, mengaum-ngaum. Mencari orang apa? Siapa yang ditelan? Orang Kristen. Orang dunia mah sudah ditelan, saudara. Orang tidak sudah ditelan oleh iblis. Orang Kristen lah. Orang yang mau ditelan oleh iblis ini. Apakah kita mampu menolaknya? Mampu. Apakah kita bisa mengalahkan iblis ini? Bisa. Dengan apa? Iman yang teguh. Itu sebabnya saudara, cara bertumbuh ke arah Kristus yang kelima, kita bertambah teguh di dalam iman. Mari saudara, punyalah iman yang teguh dalam hidupmu. Bukan iman yang biasa-biasa, engkau cuma modal percaya. Tidak itu, iman yang teguh, kokoh, kuat, tetap tidak berubah. Dengan iman seperti inilah kita bisa kalahkan dunia dan kalahkan iblis di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang keenam, cara bertumbuh ke arah Kristus yang keenam, Kolose 2 ayat 7 bagian D. Tampilkan, saya baca lagi ayat 7 ini. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, ini yang ketiga, dibangun di atas dia, keempat. Hendaklah kamu bernambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, yang kelima. Ini yang keenam, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ditutup yang keenam untuk kita bisa bertumbuh ke arah Kristus. Kita harus punya hati yang melimpah dengan syukur. Kita harus mempunyai hati yang melimpah dengan syukur. Apakah melimpah dengan syukur, saudara? Melimpah dengan syukur itu artinya sukacitanya meluap-luap. Sukacitanya
tidak henti-hentinya melampaui kapasitas tampung hati kita sebagai wadah penampung rasa syukur. Ini hati yang melimpah. Dia punya syukur, sukacita yang meluap-luap dalam hidupnya. Tidak henti-hentinya, dia selalu bersyukur. Tidak dia selalu melebihi wadah penampung rasa syukur di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang keenam. Kalau engkau ingin bertumbuh karena Kristus, engkau harus punya hati yang melimpah dengan syukur. Saya mau katakan kepada kita semua, ucapan syukur itu harus keluar dari hati kita. Ucapan syukur yang keluar dari hati kita tidak ditentukan oleh lingkungan, oleh kondisi, oleh situasi, serta tidak ditentukan oleh kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Tidak. Hati yang melimpah dengan syukur, dimanapun dia berada, menghadapi apapun, dia tetap bersyukur kepada Tuhannya. Bukan tergantung dengan berkat dalam hidup kita, saudara, bukan. Bukan bergantung dengan banyaknya rezeki dalam hidup kita, bukan. Bukan karena kita dapat gaji yang bertambah, bukan. Bukan karena dapat bisnis kita berhasil, sukses, bukan. Sukses, tidak sukses. Masalah, punya masalah. Atau tidak punya masalah. Dia tetap punya hati yang bersyukur. Orang yang bertumbuh karena Kristus, hatinya melimpah dengan syukur. Apa yang kau sedang hadapi hari-hari ini, saudara? Kau sedang menghadapi masalah, persoalan yang berat. Kau sedang menghadapi ujian, tantangan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, dan sebagainya. Coba lihat, apakah kau tetap bersyukur? Atau berhenti syukurmu. Orang yang bertumbuh karena Kristus menghadapi apapun di dalam hidup ini, dia tetap menaikkan syukur kepada Tuhan. Katakan sebelahnya, amin. Amin. Nah, puji Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik hal besar maupun hal kecil, duka cita maupun sukacita, semuanya itu ada dalam rancangan Tuhan. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Yang terjadi semua ada dalam rancangan Tuhan. Bukan tidak ada rancangan Tuhan. Semua yang terjadi ada dalam rancangan Tuhan. Kalau kita mengerti ini, saudara, kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Kesulitankah, persoalan yang beratkah, berkatkah, kita tidak akan takut, saudara. Kenapa? Semua ada dalam rancangan Tuhan. Coba kita lihat Roma 8 ayat 28. Boleh Mila baca? Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan, kita tahu sekarang, mungkin tadinya belum tahu, tapi sekarang dikasih tahu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Siapa ini, saudara? Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang mengasihi Yesus. Semua yang terjadi dari Dia semua mendatangkan kebaikan. Nah, apakah kita takut terjadi apapun? Tidak. Kenapa? Karena semua mendatangkan kebaikan. Siapa kita yang tidak takut? Yang mengasihi Dia. Itu sebabnya, saudara, kasihmu sama Tuhanmu biarlah makin hari makin bertambah-tambah.
Orang yang mengasihi Tuhan tidak cukup ibadah seminggu sekali, sudah enggak cukup. Dia perlu tambah lagi ibadah yang lain, saudara. Coba saudara bayangkan kalau kita hidup rohani kita hanya dikasih makan seminggu sekali. Yang banyak masuk adalah hal-hal yang di luar. Yang mempengaruhi tindakan buat kita, yang banyak masuk dalam kehidupan kita. Itu yang mempengaruhi tindakan kita, saudara. Tapi yang banyak masuk dalam perkara-perkara hidup kita, yang ini yang kita lakukan adalah perkara-perkara yang rohani. Orang yang mengasihi Tuhan, dia selalu haus dan rindu kepada Tuhannya. Dia tidak cukup seminggu sekali. Dia tidak cukup 2 minggu sekali. Dia tidak cukup sebulan sekali. Apalagi setahun sekali. Setiap saat dia mau beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Waktu dia beribadah kepada Tuhan, dia sedang menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Waktu dia mengasihi Tuhannya, yang terjadi dalam kehidupannya, baikkah, burukkah, menyenangkan hatinya, semua mendatangkan kebaikan buat kehidupannya, saudara. Nah, kalau kita tahu semua datang kebaikan, apa yang kita perlu takutkan, saudara? Bolehlah Bapak Presiden menyampaikan berita yang kurang baik, kurang menyenangkan. Itu informasi, saudara, informasi. Dan ini fakta yang sedang terjadi. Apakah kita harus takut? Tidak. Mau kontainer langka kayak masa bodoh, mau krisis pangan kayak masa bodoh, mau krisis energi kayak masa bodoh. Kalau semua barang naik, pasti Tuhan punya rencana dan Tuhan pasti cukupkan apa yang menjadi kebutuhan saya. Percayalah saudara, Tuhan itu bisa mengubah situasi buruk menjadi baik dalam hidup kita. Tidak ada situasi yang bisa menggagalkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya semua itu dirancang oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Orang bilang susah, itu bisa jadi berkat dalam kehidupan kita. Siapa dia? Yang mengasihi Tuhannya. Itu sebabnya saudara, bertumbuhlah ke arah Kristus. Makin hari engkau makin dewasa, supaya engkau kuat menghadapi kehidupan ini. Ayat terakhir, 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-18. Boleh, Eben? Ya. Bobby. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perhatikan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang terjadi, segala hal mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang dapat lakukan ini saudara, orang yang bertumbuh ke arah Kristus. Mari saudara, kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan sedang izinkan semua terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita makin hari makin dewasa. Supaya tinggalkanlah sifat kanak-kanak dalam hidupmu. Bertumbuhlah engkau makin hari makin dewasa di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hidup kita untuk masuk di dalam perjamuan suci. Haleluya.